Kenapa ya sedulur? Orang tua kita terdahulu ya, itu melarang memelihara burung perkutut lokal pas di usia muda. Ya, ternyata itu ada penyebab dan tujuannya loh. Jadi melarang itu bukan orang tua zaman terdahulu itu bersifat negatif ke anak muda, tidak. Di usia muda tidak. Ternyata ada penyebab dan tujuannya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam sedobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lalam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulurku dan para sahabatku ya. Jadi saya akan melanjutkan ya kesempatan kali ini yang saya bahas ya. Jadi tujuan orang tua kita terdahulu itu melarang ataupun menyuruh menunda memelihara burung perkutut lokal. Ya. Jadi ditunda dulu. Ya. Kalau dalam usia muda itu suruh menunda dulu. Kalau ingin merawat burung perkutut lokal. Karena tidak serta-merta cuma larangan loh. Jadi tidak serta-merta cuma larangan. Ataupun diingatkan, jangan diingatkan sama orang tua zaman terdahulu. Diingatkan, jangan pelihara dulu di usia muda. Nah ternyata pasti ada maksud dan tujuannya. Orang tua zaman terdahulu itu sementara ditunda dulu untuk memelihara burung perkutut lokal. Ini di usia muda. Ya. Jadi begini. Yang pertama lor ya, yang pertama kurangnya kesabaran ternyata. Jadi tujuan orang tua itu suruh menunda memelihara burung perkutut dalam usia muda. Ternyata di usia muda itu kurangnya kesabaran. Ternyata itu loh, ternyata kurangnya kesabaran. Sedangkan kita sadari bersama ya, kita sadari bersama apabila kita masih di usia muda ya, di usia muda itu kita masih kurang sabar loh sebetulnya. Saya pernah mengalaminya seperti itu loh. Masih kurang sabar. Jadi posisinya emosi kita itu masih tinggi. Ya. Emosi kita masih panas. Ibaratnya begini loh. Ibarat tingkat ya, tingkat kesabaran kita itu masih sangat jauh. Masih sangat jauh tingkat kesabaran kita itu. Padahal memelihara burung perkutut lokal itu loh ya, itu dituntut yang namanya kesabaran. Ya, jadi memelihara burung perkutut itu dituntut dengan yang namanya kesabaran. Karena burung perkutut lokal ini bisa menyatu dan bisa selaras ya, bisa menyatu dan bisa selaras itu dengan pemiliknya apabila ya, apabila sang pemilik tersebut ya itu memelihara dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Lah itu nanti burung perkutut nanti akan menyatu dan selaras. Kalau emang ada dua itu tadi, kesabaran dan keikhlasan. Maka dari itu tujuannya orang tua zaman terdahulu itu menunda dulu untuk merawat burung perkutut di usia muda. Lah tujuannya itu tadi. Karena di usia muda itu emang kesabarannya masih jauh, keikhlasannya masih jauh. Maka dari itu suruh menunda dulu. Nanti kalau usianya sudah matang ataupun sudah ya mohon maaf kalau sudah keluarga kan sudah matang, pemikirannya sudah beda lagi gitu loh. Maka dari itu kan sementara ditunda dulu, bukannya langsung dilarang, tidak, bukan langsung dilarang kamu nggak boleh memelihara burung perkutut, kamu tidak boleh merawat burung, tidak. Itu menyuruh menunda dulu karena waktu di usia muda. Nah ternyata itu loh. Nah itu ya. Jadi hal yang disampaikan sama orang tua zaman terdahulu itu sebenarnya positif. Jadi kita jangan menanggap untuk negatif, jangan. Memang positif itu. Yang terbaik lah intinya gitu. Ya. Itu yang pertama loh. Terus
Untuk yang kedua lor, untuk kedua. Jadi di usia muda, kenapa orang tua zaman terdahulu itu untuk menunda dulu untuk merawat burung perkutut lokal di usia muda, itu yang kedua ya. Yang kedua, mudahnya kita terpengaruh ya. Mudahnya kita terpengaruh dalam usia muda. Jadi maksudnya begini lor, bukan terpengaruh dalam hal negatif, tidak ya. Yang kita mudah terpengaruh itu masalah positif ini. Nah, jadi pengaruhnya itu bukan negatif, tidak, tapi positif. Ini positif, ini pengaruhnya di positif. Jadi contohnya seperti ini loh. Contohnya ini contoh. Kita sudah punya burung perkutut lokal, Katuranggan. Dikatakan kita pengusaha. Kita punya perkutut Katuranggan Banyumili. Ya, Sri Tumpuk. Kita pengusaha lah, ibaratnya seperti itu. Tapi teman kita itu punya Katuranggan yang namanya Kantong Semar ataupun Katuranggan Satrio Pinayungan. Nah, terus sedangkan kita pengennya itu memiliki Katuranggan Satrio Pinayungan, punya yang punya teman kita. Padahal kalau orang usaha, orang dagang, itu kalau dikasih Satrio Pinayungan itu nggak pas. Padahal yang pas itu Banyumili. Nah itu loh. Ya, kita gampang terpengaruh, kita ingin memilikinya. Katuranggan yang dibawa oleh teman kita. Sedangkan burung perkutut lokal, Katuranggan yang kita punya malah terbengkalai. Padahal kita sudah punya bagus, kita pengusaha, kita sudah punya Banyumili di rumah, ibaratnya gitu. Tapi ada teman kita itu bercerita, saya punya perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan lah, kita ingin memilikinya. Nah ya, saya maksud gampang terpengaruh itu seperti itu loh. Mudahnya terpengaruh. Ya. Tuh, ibaratnya gini loh. Ibaratnya itu rasa keinginannya itu masih tinggi. Jadi rasa keinginannya itu masih tinggi. Nah, suatu contoh seperti itu. Mudah terpengaruh di usia muda. Berarti orang tua zaman dahulu itu memberikan penyampaian kepada orang di usia muda. Itu suruh menunda dulu untuk merawat burung perkutut, ya seperti itu tadi loh. Ya. Jadi penyampaian orang zaman dahulu itu emang penyampaian yang positif. Jadi tidak negatif, tidak. Itu ya, itu memberikan informasi yang positif. Nah, seperti itu lor. Yang kedua lor ya. Terus yang terakhir ini, kenapa ya orang tua zaman terdahulu itu suruh menunda dulu di usia muda untuk merawat burung perkutut lokal. Itu ternyata di usia muda itu waktu kita masih banyak di luar. Waktu di usia muda itu masih banyak aktivitasnya di luar. Contohnya begini lor. Kita ketahui sendirilah, kalau kita posisinya masih muda, ya, kita posisinya masih muda. Posisi kita masih muda itu kan masih banyak di luar, banyaklah aktivitas kita di luar, ya. Kita semakin banyak aktivitas di luar daripada di rumah. Jadi takutnya ataupun dikhawatirkan burung perkutut lokal nanti terbengkalai yang di rumah itu. Karena kita sering aktivitasnya di luar rumah. Banyak aktivitas di luar rumah itu di usia muda. Karena kesibukannya sangat padat di luar, itu akhirnya burung perkutut lokal tidak terawat dan tidak terabaikan. Nah, berarti tujuan dan maksud orang tua zaman dahulu itu untuk menunda dulu, ya ibaratnya seperti itu. Jadi kok dilarang untuk merawat burung perkutut lokal di usia muda itu tidak. Cuman suruh menunda dulu. Intinya gitu. Ya. Jadi dulu dan persahabat, ya. Jadi kan sudah paham ya. Sudah paham dalam penjelasan kami dan penjabaran kami. Jadi hal-hal orang tua zaman dahulu itu emang positif untuk menyampaikan hal yang sekiranya untuk menunda merawat burung perkutut lokal. Ya. Penyampaiannya itu positif.
Jadi kita jangan menganggap penyampaian orang tua zaman dahulu itu secara negatif, jangan ya. Jadi kesempatan kali ini sudah saya jabarkan. Jadi di usia muda itu suruh menunda merawat burung perkutut lokal itu tujuannya emang ya pertama ya tadi kurang kesabaran, yang kedua mudahnya kita terpengaruh, dan yang ketiga waktu kita masih banyak di luar. Nah cuman itu loh. Nah ini sudah paham toh ini? Nah, sudah paham toh? Jadi untuk di usia muda ya menurut saya kalau emang hati kita belum apa itu intinya sabar lah, kesabaran itu belum ya masih emosinya masih tinggi itu ya ditunda dulu aja untuk merawat burung perkutut lokal. Ya ditunda dulu aja. Ya, karena merawat burung perkutut lokal itu butuh kesabaran dan keikhlasan. Sebetulnya seperti itu. Biar nanti burung perkutut lokal itu menyatu dan selaras pada sang pemilik, pada sang perawatnya. Ya. Nanti kalau kita tidak sabar cuman merawat burung perkutut saja lokal, ya kalau kita kurang sabar nanti burung perkutut lokal walaupun kita rawat, kita pelihara sampai bertahun-tahunan ya nanti tetap ngelabak aja, nggak mungkin selaras dan nggak mungkin menyatu pada sang pemilik. Itu ingat-ingat lur ya, dengan dua tadi, kesabaran dan keikhlasan itu harus punya. Emang sulit lur, emang sulit untuk kesabaran itu, emang wah luar biasa sulit ya, tapi pelan-pelan pasti bisa ya. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan sahabat. Sebelum saya tutup lur ya, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan sahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maroklopo, sikap semantan atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.